Baik, selamat malam teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial penggunaan SPSS dan RStudio dalam pengerjaan rancangan percobaan. Nah, untuk data contoh yang akan kita gunakan pada analisis data malam ini yaitu sudah ada di layar kalian masing-masing dengan dua pertanyaan, di mana pertanyaan pertama yaitu bagaimana pengaruh pupuk eskalator dan kombinasinya terhadap KTK tanah, dan yang kedua yaitu bagaimana korelasi antara KTK tanah dengan tinggi tanaman pada eksperimen ini. Lalu kita pindah ke SPSS terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat di layar kalian, di mana untuk data yang akan kita masukkan melalui open data dulu, lalu kita pilih di file Excel. Lalu kita cari file yang akan digunakan, lalu kita open. Oke, selanjutnya akan terlihat muncul seperti ini. Dan di data view juga seperti ini. Lihat di layar kalian. Nah, di sini kita lihat dulu bagaimana tipenya sudah benar atau belum antara string dan numerik. Untuk dua poin di bawah ini, kenapa menggunakan numerik? Karena pada dua poin di bawah ini yaitu merupakan parameter dari percobaan ini. Dan untuk measure-nya juga kita ganti ke scale. Dilihat lagi apakah data sudah seperti ini atau ada yang perlu diganti terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan mulai menganalisis data. Kita pilih untuk Tools Analyze. Ya, lalu selanjutnya kita pilih di General Linear Model. Lalu pilih yang Univariate. Nah, untuk dependent variable ini, karena kita mengerjakan soal yang pertama terlebih dahulu, kita masukkan KTK sesuai dengan pertanyaan pertama, yaitu pengaruh KTK terhadap pupuk, eskalator, dan kombinasinya. Nah, yang kedua kita masukkan faktornya, yaitu ada ulangan, ada dosis pupuk, dan ada eskalator. Nah, jika sudah seperti ini, kita lanjutkan untuk memilih model. Kita pilih yang Full Custom Term. Nah, kita masukkan satu persatu. Dari ulangan, kita turunkan, lalu kita add. Terus dosis pupuk sama juga, kita turunkan, kita add. Eskalator juga. Nah, untuk yang terakhir, karena kita ingin mengetahui kombinasinya, apakah berpengaruh atau tidak, kita pencet dulu di pupuk, kita turunkan, lalu kita pilih by, dilanjutkan eskalator, diturunkan kembali, lalu di add. Nah, jadi untuk poin keempat ini yaitu kombinasinya dosis pupuk dan eskalator terhadap KTK nanti hasilnya. Nah, kita continue, lalu kita push hook, kita masuk ke push hook. Nah, kita masukkan faktor ini ke push hook test form, ulangan dimasukkan, dosis pupuk juga dimasukkan, dan eskalator juga dimasukkan. Selanjutnya kita pilih equal variance assume-nya yang Dunbar. Kita continue. Nah, jika sudah seperti ini, kita oke. Lalu kita tunggu beberapa saat untuk melihat hasil dari analisis tadi. Nah, untuk hasilnya akan terlihat pada layar kalian, di mana pada hasil ini sudah terlihat tabel ANOVA. Di sini terlihat bahwa ulangan memiliki nilai signifikasi yaitu 0,939, di mana nilai 0,939 ini melebihi batas signifikasi yaitu 0,05, yang dapat diartikan bahwa ulangan ini tidak terjadi signifikasi dan tidak berpengaruh terhadap KTK tanah. Lalu yang kedua ada dosis pupuk, di mana nilai signifikasinya yaitu 0,501, di mana nilai ini juga melebihi batas signifikasi yaitu 0,05, di mana hasil dari dosis pupuk ini tidak berpengaruh terhadap KTK. Nah,
Untuk selanjutnya ada helator, di mana nilainya itu terdapat 0,475, juga melebihi batas dari signifikasi 0,05. Jadi untuk helator ini juga tidak berpengaruh terhadap KTK tanah. Nah, untuk yang selanjutnya ada kombinasi antara dosis pupuk dan helator dengan nilai signifikasi 0,01. Nah, untuk nilai ini terjadi perbedaan, yaitu masih termasuk dalam range 0,05 atau di bawah 0,5, yang dapat diartikan bahwa kombinasi antara dosis pupuk dan helator itu sangat berpengaruh terhadap KTK tanah atau berpengaruh. Nah, selanjutnya juga dapat dilihat dari post hoc testnya, di mana untuk ulangan 1 sampai ulangan 4 hanya terdapat subset 1 yang dapat diartikan bahwa terjadi kemiripan nilai, dan ini juga tidak terjadi signifikan, jadi tidak berpengaruh terhadap KTK. Sama juga untuk dosis pupuk juga hanya ada subset 1 atau juga tidak berpengaruh terhadap KTK karena hanya ada 1 subset. Lalu yang kedua juga hanya ada subset 1, itu mengartikan bahwa untuk helator juga tidak berpengaruh terhadap KTK. Subset ini juga menandakan adanya notasi atau hanya terdapat satu notasi saja yang sama. Lalu selanjutnya kita kembali ke data terlebih dahulu untuk mengerjakan soal kedua, yaitu soal korelasi. Nah, baik, sudah muncul di layar kalian untuk datanya. Lalu kita pilih analyze lagi. Kita akan mengerjakan soal kedua, yaitu korelasi antara tinggi tanaman dan KTK. Nah, ini pilih yang korelasi, lalu pilih bivariate. Kita masukkan KTK, kita juga masukkan tinggi tanaman, lalu kita lihat korelasi koefisiennya persen, dan test of signifikasinya itu total. Kita oke. Tunjukkan bahwa KTK ini tidak berkorelasi dengan tinggi tanaman atau tidak berkorelasi positif. Oke, selanjutnya kita lanjutkan untuk pembuatan grafik regresinya. Nah, kita kembali dulu ke data. Nah, sudah terlihat di layar kalian datanya. Lalu kita pilih untuk pembuatan grafiknya, kita pilih di graph. Nah, kita pilih yang scatter dot. Kita pilih yang simple scatter, lalu kita define. Nah, di sini kita masukkan y-aksesnya itu tinggi tanaman. Lalu untuk x-aksesnya itu KTK. Nah, sudah diginikan, lalu kita langsung oke aja. Nah, ini proses grafiknya sedang berproses. Lalu kita lihat hasilnya. Nah, sudah terlihat di layar kalian untuk hasilnya. Nah, ini grafik yang sudah dibuat. Kan ini belum terlihat ya garis persamaannya, jadi kita klik kanan terlebih dahulu, lalu kita pilih edit. Nah, di sini kita pilih yang add fit line, add total, untuk agar dapat terlihat grafiknya. Nah, ini kita pilih linear, terus ininya non, dan ininya 95% sudah, betul, kita close. Nah, di sini terlihat untuk regresinya dari KTK dan tinggi tanaman untuk grafik persamaannya, yaitu Y sama dengan 94,54 min 0,05x dengan R kuadrat linier atau determinan R kuadrat liniernya yaitu 0,060. Nah, untuk analisis data SPSS-nya, SPSS sudah selesai. Selanjutnya,
Kita masuk ke RStudio. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke aplikasi RStudio. Nah, eh, sebelum kita masuk ke analisis data, kita perlu menginstal beberapa package yang ada di tools pada RStudio ini. Kita pilih tools terlebih dahulu, lalu kita ke install package. Nah, jika sudah tampilannya seperti ini, kita masukkan package apa yang perlu diinstal. Yang pertama itu ada readxl. Nah, ini kita install, lalu kita tunggu beberapa saat. Untuk yang ini sudah saya install semua. Jadi, prosesnya kita isi di package-nya apa, lalu diinstal, ditunggu beberapa saat, baru masuk ke tools lagi, pilih install package, lalu ganti package mana yang akan digunakan. Nah, baik, selanjutnya ke package kedua yaitu Due Bio. Nah, ini yang kedua ada Due Bio Research, lalu yang ketiga ada Start, yang keempat ada korelasi, yang kelima ada GG plot 2. Nah, seperti ini. Jika sudah semua diinstal, hal selanjutnya yang perlu dilakukan yaitu memasukkan dataset yang akan digunakan. Data yang digunakan masih sama, data Excel yang tadi. Nah, kita cari di mana datanya berada. Dimasukkan untuk datanya. Tunggu sampai muncul datanya di data preview. Nah, ditunggu dulu sampai proses ini berjalan. Dipastikan kembali untuk ulangan itu karakter, lalu untuk parameter KTK dan tinggi tanaman kita ganti ke numerik. Dan pada range ini diisi A1 sampai F37. Ditunggu dulu sampai prosesnya selesai. Nah, jika semuanya sudah benar untuk ulangan yang karakter, lalu KTK dan tinggi tanamannya numerik, dan di range-nya juga sudah benar, lalu kita lanjut ke import. Nah, nanti data akan muncul di sebelah sini. Nah, akan muncul data yang sudah kita masukkan tadi. Nah, di sini sudah terlihat untuk datanya. Lalu kita masuk ke analisis data. Kita melakukan script terlebih dahulu agar memunculkan analisis datanya. Nah, jika sudah muncul untitled 1, kita masukkan kode-kode apa saja yang bisa merubah data ini menjadi analisis yang kita inginkan, yaitu tabel ANOVA dan korelasinya. Nah, yang pertama kita perlu mengetik library kurung buka tutup, kita masukkan do you research. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita run terlebih dahulu. Nah,
Jika sudah, lalu kita masukkan script kedua, yaitu analisis. Kita masuk ke kode kedua, yaitu analisisnya. Nah, di sini perlu dipastikan kembali bahwa pada file sudah benarkah untuk faktor-faktornya. Jadi seperti ini. Analisis panah min fr pd 2 fact, lalu dimasukkan range 2024, lalu kita masukkan kembali untuk faktor ulangan, dosis pupuk, dan helatornya, lalu kita run. Tunggu dulu sampai prosesnya selesai. Nah, jika sudah, kita masukkan kode ketiga, agar tabel ANOVA dapat muncul. Nah, ini sedang diproses. Nah, sudah muncul untuk hasilnya, di mana tabel ANOVA ini akan menjawab pertanyaan pertama. Nah, sudah terlihat di sini untuk faktor A, di mana faktor A ini merupakan dosis pupuk, menghasilkan signifikasi sebesar 0,5, di mana 0,5 ini melebihi batas dari signifikasi, yaitu 0,05, yang menandakan bahwa faktor A atau dosis pupuk tidak berpengaruh terhadap KTK. Lalu yang kedua yaitu faktor B, di mana faktor B dengan nilai signifikasi 0,475 yang menandakan bahwa faktor B atau helator saja tidak berpengaruh terhadap KTK tanah karena melebihi batas signifikasi yaitu 0,05. Dan yang ketiga yaitu faktor A dikombinasikan dengan faktor B atau pupuk dikombinasikan dengan helator menghasilkan hasil 0,01 yang menandakan bahwa hasil ini merupakan hasil yang signifikan karena kurang dari 0,05. Jadi untuk kombinasi dari pupuk dengan helator ini berpengaruh terhadap KTK tanah. Nah, untuk itu bisa dilihat di sini untuk notasi. Nah, untuk notasi dari perlakuan ini sama yang menandakan bahwa ini tidak terjadi signifikasi atau tidak berpengaruh. Pada helator juga sama, perlakuan helator dengan notasi yang sama yaitu A. Dan dapat dilihat di sini untuk semua perlakuan. Jadi di sini jika notasi sama, maka hasil tersebut tidak signifikan atau tidak berbeda nyata. Namun jika dari notasi ini berbeda, maka hasil tersebut berbeda nyata. Contoh seperti P0K1 dengan P2K0 ini merupakan hasil yang tidak berbeda nyata karena terdapat notasi A pada perlakuan keduanya. Namun jika P0 dengan K1 dengan P2K1 ini merupakan hasil yang berbeda nyata karena pada P0K1 terdapat notasi A saja, lalu pada P2K1 terdapat notasi C dan D. Hasil tersebut berbeda nyata karena notasi yang diperoleh itu berbeda. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke korelasi. Nah, di sini kita masukkan terlebih dahulu skripnya. Untuk melihat korelasinya. Untuk skripnya itu seperti ini. Yang kelima, putaran terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat kesalahan untuk nama filenya. Kita ganti terlebih dahulu.
Nah, untuk yang kedua kita masuk ke korelasi. Jadi kita masukkan kode kelima yaitu korelasi karena min core tes buka tutup rancok 2024. Lalu kita pilih parameter KTK terlebih dahulu, lalu yang kedua yaitu parameter tinggi tanaman, lalu kita run. Nah, jika sudah hasilnya akan terlihat di bawah ini. Lalu kita masukkan print tutup analisis. Nah, jika sudah seperti ini kita run kembali. Nah, di sini terlihat untuk hasilnya. Baik, selanjutnya kita masukkan terlebih dahulu untuk kode kelima yaitu korelasi for tes rancop 2024, KTK rancop, dan parameter tinggi tanaman dimasukkan. Lalu yang keenam yaitu print korelasi, lalu kita run. Nanti akan muncul hasil di mana hasilnya dari korelasi tinggi tanaman dan KTK itu minus 0,2449327 yang dapat diartikan bahwa tinggi tanaman tidak berkorelasi pada KTK tanaman atau sebaliknya yaitu KTK tanaman tidak berkorelasi dengan tinggi tanaman karena hasilnya negatif. Lalu kita masuk ke yang ketujuh, kita spasi, ke-8 juga kita spasi, lanjut ke script selanjutnya, yaitu kita masukkan terlebih dahulu library kurung gg plot 2. Nah, kita run terlebih dahulu. Jika sudah, kita lanjut ke library kembali, dimasukkan ke tutup kurung ke gg pp saran kembali. Yang ketiga, saran selanjutnya untuk script selanjutnya yaitu nah, kita tambahkan positif. Pastikan kembali apakah sudah benar untuk X asisnya, apakah sudah benar KTK, lalu Y-nya tinggi tanaman. Jadi untuk yang ke-12 ini kita akan membuat grafik persamaan regresinya. Setelah itu kita masukkan script selanjutnya. Ini sudah saya buat terlebih dahulu scriptnya agar memudahkan dalam menganalisis. Kita masukkan. Nah, jika sudah seperti ini, sudah sesuai dengan script yang ada, lalu kita run kembali. Nanti di sini akan muncul grafik dari regresi persamaan KTK dengan tinggi tanaman. Nah, sudah terlihat
pada pojok kanan bawah, di mana terlihat tabel regresi antara sumbu X yaitu KTK dengan sumbu Y tinggi tanaman. Sudah terlihat persamaannya, yaitu Y sama dengan 94,5 min 0,0539X dengan determinan R kuadrat linier yaitu 0,06. Jadi untuk hasil dari semua ini yaitu menghasilkan persamaan yang ada pada tabel grafik ini. Mungkin sekian dari penjelasan tutorial penggunaan SPSS dan RStudio yang dapat saya buat. Terima kasih.